Selamat pagi. Hampir kena mukanya Jamal. Oke. Sekarang tanggal 24 Desember, 1 hari sebelum Natal. Dan tadi pagi udah pergi ke gereja, cuma nggak bisa disuting karena di sana kan nggak boleh bawa HP ya. Dan bukan nggak boleh bawa HP saya, tapi nggak boleh rekam di situ. Karena emang kan kalau masa-masa Advent, apalagi malam Natal itu emang kusyuk banget untuk berdoa. Jadi aku juga nggak etis lah pakai bawa HP gitu kan. Nah, hari ini sehari sebelum Natal ada rencana kita siang-siang bakal pergi dulu ke pantai. Kita bakal jalan-jalan. Aku nggak tahu Ama mau ikut apa enggak, karena biasanya Ama itu nggak suka ke pantai karena 1 panas, 2 nggak ada tempat duduk, 3 kalaupun ada tempat duduk pendek. Ama nggak suka tempat duduk yang pendek-pendek gitu. Jadi nggak tahu Ama ikut apa enggak. Tapi setahu aku nanti jam 11-an mama aku datang dari kota, datang ke sini buat jemput aku sama Jamal buat ke pantai. Nah, mungkin sepulang dari pantai kita juga bakal baking cookies, bakal baking kue karena ada pesanan orang. Sehari H-1 sebelum Natal pun ada yang pesan makanan, say. Jadi kita sebagai penjual kue tetap harus jualan. Sama kayaknya paman aku nanti mau pasang pohon Natal. Kalau jadi dia bakal pasang pohon Natal. Jadi kalian harus ikutin keseharian aku untuk Natalan di desa kami. Ayo masuk ke dapur. Jadi ini sekarang aku lagi nunggu mama aku datang dari kota karena mau pergi ke pantai buat piknik. Tapi aku ngeliat ama aku membuat sesuatu nih, pakai mangga nih. Lihat deh. Jadi hari ini kami membuat camilan ya, tepatnya Ama dan Jamal, ini ide mereka membuat camilan memakai mangga. Mangga muda. Nah, ini mangganya ini apa tekniknya? Diparut kah? Bukan dah. Dia apa? Dipok-pak-pok-pak ya? Tidak begini saja. Ini sekarang asam, ramas dengan garam. Oh, ini harus ramas dengan garam dulu? Iya, habis cuci, kasih keluar airnya, taruh gula, masuk dari lobok, makan sudah. Oke, seperti itu tutorialnya. Dan ini mangganya harus muda ya, tidak bisa mangga manis. Mangga manis bisa? Mangga biasa jangan masak bisa. Oh, oke. Yang penting jangan masak mangganya. Dia jadinya kayak ini ya, kayak begini nih. Serutan gitu ya, mungkin serutan ya. Kalau ngomong parut ini kurang tepat, kayak diserut gitu nih mangganya. Seperti kata Ama, mangga muda yang sudah diparut akan diberikan garam lalu diramas-ramas seperti ini agar airnya keluar dan bisa dicuci. Nah, ini sudah dicuci. Nah, ini kau punya masakan nih, masak sah. Ya. Awalnya aku pikir Jamal yang mau ngerjain, ternyata ujung-ujungnya Ama. Baiklah, ini kita pakai gula pasir dan juga cabai. Di sini cabai tumbuknya khas punyanya Ama yang pedas banget, bener-bener pedas. Bisa nangis orang makan ini beneran. Oke, coba. Saya mau coba. Saya belum pernah makan. Hai, mangganya ke Ama. Ini aku nggak pernah makan ini sama sekali. Jadi, dan banyak-banyak juga tuh. Sedikit gitu. Hai. Lah dulu lobok. Pedes. Pedes memang tuh. Pedes. Keterlaluan banget. Oke, baiklah, setelah trauma memakan mangga yang ternyata prank karena pedis sekali, padahal satu rumah bilang nggak pedis, lanjut kita masak ayam yang dipanggang polos seperti ini, lalu akan dibawa pergi ke pantai karena ternyata nggak jadi masak-masak di pantai. Yeay, waktunya kita berangkat. Ini sudah siap semua, tadi ayamnya sudah dipanggang di rumah, maunya dipanggang di sana tidak jadi karena takut. Kenapa nasi masuk dalam kresek nih? Lihat, nasinya masuk dalam kresek dan membingungkan. Oh ya, jadi sambal mangga yang tadi sudah dibuat juga kita bawa. Berangkat. Ini Mama, kita sudah turun dan membawa kemarin dong berbagai macam untuk piknik.
Wow, ini pantainya. Ini lagi dilihat kita mau duduk di mana karena kita udah bawa-bawa barang juga. Rame banget di sana. Jernih ya airnya. Ya Tuhan, bagus. Makanan-makanannya ada udang. Udang apa nih, Mah? Apa? Udang asam manis. Tuh. Terus ada ayam yang tadi dibakar di rumah. Dan nasi uduk. Nasi uduk nih. Ibunda Ratu masak. Ini saja makanannya. Ya, makan. Kita mau coba makan udang. Ini udang saus Inggris. Enak, Mama. Enak. Nih. Terus ayam. Mana yang dia keras? Ini kah? Dada mana, Mama? Ini udah keras, mah. Ayam kecil kok. Nih. Karena aku nggak suka leher, jadi jangan pakai leher. Ambil ini. Pedis. Baiklah, makan. Katanya pedis. Coba pun mana? Kalau kepedasan ya sudah. Yang apa? Ini besar. Kita jalan-jalan juga tuh. Ini dia ada dadan. Ya tahu tuang mana? Mana? Kan kipas angin dia punya mereka pun kan rusak. Saya suruh bawa ke belakang. Mau mandi di laut tapi nggak bisa. Ini rame banget soalnya kan malam Natal ya. Nih ada banana boat juga. Pengen mandi nggak bisa teman-teman karena nggak bawa baju. Sepulang dari pantai kira-kira jam 3-an lah, aku lanjut membantu Ama membuat kue kacang kesukaan aku yang dibeli orang sebanyak 4 kg hari ini. Yeay, yang per kilogramnya dijual dengan harga 150.000. Cara buatnya juga anti ribet dengan bahan yang minim. Pertama, sangrai sampai coklat sedikit gosong kacang tanah beserta kulit-kulitnya. Kalau sudah, kacang bisa didinginkan terlebih dahulu, lalu diramas-ramas sambil sesekali digosokkan ke permukaan kasar. Ini gunanya untuk melepaskan kulit dari kacangnya. Semua proses masih manual karena kulit kacang tidak boleh ikut di blender. Nanti kacangnya bisa pahit. Blender polos tanpa campuran air semua kacang tanah yang sudah dikupas menggunakan blender bumbu. Blender bumbu ini khusus ya karena tenaganya 3 kali lipat lebih besar daripada blender yang besar. Fakta menarik nih dari blender kami, usianya sudah 5 tahun dan tetap awet karena dirawat dengan sangat baik. Oke, meskipun bahan-bahannya nggak banyak, tapi harus diakui, proses persiapannya sedikit ribet. Selain kacang yang disangrai, tepung terigu juga wajib disangrai sampai panas, tapi bukan kecoklatan ya. Jadi harus terus diaduk di api kecil agar tidak gosong. Ingat, tepung harus tetap putih. Hasil akhirnya agar tepung hanya panas. Sebenarnya, banyak resep di internet yang tidak mengharuskan tepung untuk disangrai. Dan hasil kuenya cantik-cantik kok. Tapi resep kami begitu ya sudah. Oh iya, tepung terigu ini disangrai kosong tanpa minyak ya. Benar-benar murni hanya tepung saja. Tepung yang sudah disangrai boleh diayak agar lebih halus. Karena tepung sangrai itu punya tendensi untuk menggumpal dan kasar. Setelah ini aku janji prosesnya makin gampang. Pertama, di dalam wadah besar, campurkan tepung dan kacang tanah halus yang tadi sudah kita blender.
Campur terlebih dahulu kedua bahan itu sampai semua bagian tepung terlapisi dengan baik dengan kacang. Lanjut, boleh tambahkan gula halus, garam yang banyak karena kue ini rasa asinnya harus noticeable, baking soda, dan yang terakhir minyak bimoli yang ditambahkan sedikit demi sedikit. Karena adonan kue ini agak tricky ya, teksturnya itu tidak boleh basah. Udah, itu doang loh bahannya. Sederhana dan gak macem-macem. Yang aku suka dari kue ini, gak perlu banyak alat. Buat yang pemula dan gak punya mixer juga bisa membuat kue ini. Karena semuanya diaduk manual pakai tangan. Jangan bilang deh, lah kok jorok sih kak dan segala macamnya, harusnya pakai sarung tangan dong. Faktanya, yang suka komentar nggak higienis ini itu, justru orang-orang yang nggak pernah baking dan jarang memasak. Itu sih katanya Chef Arnold. Menurut dia, lebih baik cuci tangan 100 kali daripada pakai sarung tangan. Gitu ya. Oke, balik ke adonan kue. Adonan yang sudah dirasa bisa dipadatkan tapi tetap kering, bisa ditaruh di atas plastik, lalu digilas pakai rolling pin sampai ketebalan 1 cm. Kalau tidak punya rolling pin, bisa pakai wadah berbentuk silinder, apapun itu yang penting permukaannya rata. Gunanya plastik di sini agar permukaan kue lebih rata dan punya kontrol yang lebih baik untuk membuat adonan tidak mudah berubah bentuk. Khusus kue ini, cetakannya itu tidak boleh banyak bentuk dan desain yang rumit. Apalagi kalau desainnya berujung-ujung lancip. Karena hasil akhir kue ini cenderung kering dan banyak remahnya. Bagian atasnya juga boleh diberi kuning telur yang tebal supaya warnanya golden brown, cantik gitu ketika dipanggang dan menambah ekstra wangi telur. Tenang aja, gak akan ada rasa telur yang enek. Jadi gak masalah kalau lapisan telurnya tebal. Jadi ingat, kalau dulu Ama suka membuat kue kacang berbentuk hati. Ya ukurannya 11-12 lah sama yang bulan sabit ini. Kue ini cukup banyak digemari masyarakat saat Natal karena rasanya gak monoton manis. Justru ada rasa gurih yang cukup dominan dan membuat kita itu ketagihan gitu makannya. Adonan kue-kue yang sudah dicetak dan diberi telur tidak akan langsung dipanggang. Alasannya karena paman aku manggil aku ke rumahnya untuk memasang pohon Natal bersama. Dan Ama juga harus mandi sih. Jadi di desa kami ada kebiasaan menjelang Natal, rumah-rumah akan memasang berbagai dekorasi Natal di depan rumah. Itu salah satu cara untuk kami ikut memeriahkan dan menyambut hari Natal. Sayangnya makin kesini tradisi itu semakin pudar dan sekarang jarang ada rumah-rumah yang memasang dekorasi Natal lagi. Jadi aku ingin ikut serta tahun ini ikut memeriahkan hari Natal. Aku sore ini mau pergi ke rumah paman aku buat masang pohon Natal di rumah dia. Karena di rumah ini nggak masang pohon Natal teman-teman. Waktu itu sempat pasang, cuma udah tiangnya udah diambil orang. Jadi ya sudah. Jadi kita mau ke rumah paman aku. Cepat turun ikan nih. Hah? Ikan nggak cepat turun atau tidak naik ya dari. Jadi ini saja strukturnya, nanti tinggal ditaruh apa sih namanya? Ini lampu tinggal taruh lampu. Tuh ada bintangnya tuh. Tuh ini lampunya nih. Tidak tahu kenapa ini ditebang. Mungkin mau pasang di sini pohon tadi kerangkanya pakai tebang semua satu pohon nih. Tuh ini juga tebang semua habis. Dipasang bintangnya. Percaya tidak percaya, semua yang kalian lihat di dalam layar itu bikin sendiri. Mulai dari tiangnya sampai bintang-bintangnya tidak ada yang beli. Karena namanya juga desa, segala-segalanya serba terbatas. Dan kalau memang mau ikut untuk memeriahkan Natal seperti ini, mayoritas dari masyarakat harus mengasah kreativitas masing-masing dengan membuat sendiri dekorasinya dari nol. Ini sekarang dililit
dililitkan lampu RGB ya. Aku kasih nama lampu RGB, tapi aku nggak tahu nama aslinya apa sebenarnya. Dililitkan dari atas sampai bawah tiang ini agar berwarna-warni ketika lampunya dinyalakan. Pokoknya hasil akhirnya bakal seru. Kayak gini nanti, ada lampunya warna-warni. Wow, rame. Ini ada, ini tinggal nanti dipasang di sana ternyata, nggak dipasang di situ, itu supaya nggak menghalangi aja. Wow. Jadi nggak cuma dalamnya doang dipasang lampu, tapi luarnya juga dipasang lampu, dililit lampu yang sama, jadi lebih rame kan. Kalau bisa lihat kan ini ada senar-senar nih, jadi bisa nopang lampunya jadi nggak jatuh. Untuk menempelkan antara lampu dan juga senar memakai semacam plastik airtight seperti ini ya, dan tidak memakai lem. Jadi alasannya supaya mudah juga dibongkar pasang. Nah, waktunya diangkat. Ini adalah moment of truth. Jadi itu di sana ada pipanya tuh. Jadi nanti dia bisa tinggi naik ke atas. Jangan sampai aku yang kena nih, jatuh di sini kan bahaya, gagal otak. Nah itu aku takutnya tuh cuma sama kabel ya, tapi ternyata fine. Kan, aduh ya Tuhan, bagus sekali. Wow, ini kan rame ya. Jadi rumah-rumah di sini itu suka banget pasang kayak gini lampu-lampu. Aku menyebutnya lampu RGB ya, tapi nggak tahu nama lampunya apa. Ini rumah paman aku, depannya udah pasang tuh. Ditambah ini lagi, cantik sekali. Seneng deh ngeliat lampu warna-warni gitu. Penampakannya kalau dari jalan raya cakep ya. Rumahnya itu udah bagus, ditambah ini juga bagus, tinggi banget. Balik-balik ke rumah gak kerasa udah jam 7 malam, kondisinya udah sangat-sangat gelap dan aku harus memanggang 4 kilo kue-kue ini dengan segera dan buru-buru karena udah malam banget. Ditambah ketika aku masuk ke dalam dapur, aku gak ngelihat Ama sama sekali karena beliau justru lagi senang-senang baca novel di dalam kamar. Jadi sepertinya aku akan mengerjakan semua ini sendirian hari ini dan membiarkan beliau untuk beristirahat. Nah gak masalah, aku juga gak mengeluh, cuma kaget aja, syok gitu. Lah kok rumah sepi nih, saya ditinggal. Mati lampu, lagi masak kue mati lampu, jadi gelap semua kanan kiri. Ini lampu senter ini dari cahaya kamera ya, makanya ada penerangan. Kalau nggak ini gelap sekali sih, sampai luar. Kelihatan gak sih? Padahal masih manggang kue tuh di belakang. Baiklah, tidak apa-apa, ini bukan kali pertama. Karena di luar hujan deras, guntur, kilat, apapun itu. Jadi ya sudah. Dilema ya, kalau rumahnya ada di desa gitu ya. Selalu seperti ini. Ini lampu yang nyala di atas ini karena dia pakai tenaga surya. Makanya bisa nyala, tapi yang lainnya nggak nyala. Hari ini ada 1, 2, ini 3, 4, terus ada yang di sini nih. Ini kurang lebih jadinya 2 lengser. By the way, lampunya sudah menyala kembali. Berarti syutingnya bisa terang dan tidak perlu pakai lampu dari kamera. Rumah kami akhir-akhir ini punya hobi mati lampu. Sehari bisa 2 kali mati lampu. Dan kalau mati lampunya siang sih sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau malam begini kan PR ya. Bersyukur mati lampunya cuma 20 menitan dan gak lama. Di tengah perjalanan proses memanggang, tiba-tiba Ama keluar dari kamar untuk membantu aku memanggang semua sisa kue. Sebenarnya sih aku bisa memanggang sendiri, tapi fakta lucunya adalah tiap kali mati lampu, otomatis wifi rumah juga mati dong. Dan butuh waktu sekitar 30 menit sampai wifi rumah itu bisa dipakai kembali. Nah, masih ingat kan sama yang tadi aku bilang, Ama itu lagi asik baca novel di kamar. Iya, novelnya online bukan dari buku ya. Karena online jadilah novel ini terhubung sama wifi, dan karena mati lampu dan wifi otomatis juga mati, ya Ama nganggur aja gitu bengong di kamar. Makanya beliau memutuskan untuk membantu aku di dapur. Ya puji Tuhan sih, biar cepat selesai juga.
Oke, aku akan tutup di sini meskipun videonya masih berlangsung. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton dan menyupport Velin tahun ini. Kalian keluarga-keluarga aku di YouTube benar-benar luar biasa sih. Semoga kebahagiaan Natal terpancar di hidup kalian, terlepas apapun itu agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi aku percaya hal baik pasti mendatangkan hasil yang positif. Selamat Natal untuk kita semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya ya. Ingat, kita itu masih keluarga dan aku selalu nganggap kalian kayak keluarga aku sendiri. Jadi jangan pernah sungkan-sungkan mampir lagi ke rumah ini karena anggap aja aku keluarga kalian sendiri, oke? Kue-kuenya udah jadi, tapi ini bakal ditunggu jadi dingin dulu dan sekarang sudah lumayan malam, jadi besok bakal di packing. Aku bakal kasih tunjuk kalian pas sudah di packing, nggak seperti ini modelannya karena ini kan pesanan orang ya. Nanti untuk sementara ini bakal dimasukkan, ini juga nih ada lagi 2 nih. Ini akan dimasukkan ke dalam toples dulu supaya airtight dan dia nggak kempes, nggak melempem. Dan kita ketemu lagi besok ketika dia sudah siap di packing. Maaf ya teman-teman, tadi itu aku ada mati lampu di rumah ini, jadi aku nggak bisa ngevideoin packing kuenya. Tapi kuenya sudah di packing, dimasukkan ke dalam mika seperti ini, sudah di staples dan juga sudah ditutup rapat sama ini.